saya melanggar disiplin, Ya. saya disuruh push up, squat jam, lari-lari, nah, itu wajar. Tapi kan ini kan penganiayaan namanya, pakai kayu digebukin, ya kan? Nah, itu udah nggak benar lagi, itu sudah tidak benar. Kasus siapa itu? Kasus pembunuhan Prada Luki ini, itu dituntut 6 sampai 9 tahun. Wah, Dan bahkan dipecat dari anggota TNI. tinggi sekali Bang ya. Artinya nggak main-main loh. Melanggar hukum, dihukum sangat tinggi di militer itu. Ya pasti ada kecemburuan sosial, suka ada kecemburuan sosial antara polisi dan TNI itu. Akibat itu tadi memang beda gitu loh. Bapak kalau saya belum pernah lihat itu kalau ada orang-orang perwira naik kereta api, naik bis, belum pernah lihat. Tapi saya sering kali melihat kalau TNI itu yang naik kereta api, naik bis, ya, itu masih ada Pak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. barakallah. Jumpa lagi kita pada season yang kedua ini bersama dengan kandidat Profesor Dr. Haji Herman Kadir SHMH. Salam barokah Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, netizen dan juga pemirsa dari Bang Herman Kadir Channel, ya Mimbar Top Channel, Info Ummah TV, dan juga YouTuber Pejuang TV, dan juga channel-channel yang lain semuanya. Alhamdulillah kita terus hadir ya pada konten-konten yang tajam, lurus, terang-terangan, dan berkah selalu. Ya saudara sekalian, ya kita baru sangat dikejutkan dan ramai sekali. Ya bagaimana ada ya almarhum ada almarhum Prada Luki yang meninggal dan diumumkan oleh Letkol CHK Yudi Harto, ya, mengumumkan bahwa Prada Luki ya telah meninggal akibat pelatihan yang sangat keras, sehingga diumumkan 17 terdakwa yang masing-masing ada dituntut 6 sampai 9 tahun penjara, bahkan ada yang dipecat dari TNI. Ini ramai sekali saudara, dan keluarga masih menuntut sesungguhnya apakah benar-benar karena ada pelatihan yang sangat keras ya sehingga kemudian meninggal, tidak kuat meninggal, atau ada ya pukulan-pukulan atau juga pelatihan-pelatihan yang menjurus kepada siksaan yang kemudian berakibat tidak sesuai dengan prosedur, kemudian terlalu berat, keras sehingga meninggal. Ini belum selesai nih pemirsa sekalian, netizen sekalian, belum selesai. Pihak keluarga pun juga akan mengajukan gugatan di Mahkamah Militer TNI tentu Bang ya. Yes. Nah, tiba-tiba muncul lagi saudara sekalian, baru ini sehari ini ya juga meninggal Pratu Farhan Marpaung yang bertugas di pos Sanepa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Papua. Laki-laki ini dari TNI ini, Pratu Farhan ini, ya dia juga diinformasikan atau diberitakan juga meninggal karena ada pelatihan yang sangat keras, ya. Nah, namun demikian pihak keluarga juga tidak menerima dan akan mengajukan gugatan apakah justru terjadi penyiksaan atau terjadi tindakan-tindakan yang menjurus kepada penganiayaan. Ya, Bang, ini kita bisa melihat Bang, kalau kita melihat beberapa ya berita-berita sebelum yang paling banyak dan sangat viral itu adalah di kepolisian Bang. Ya, sebelum-sebelumnya cukup banyak yang meninggal ya di mana itu? Di pelatihan-pelatihan apa itu di masa pendidikan itu Bang ya. Berkali-kali ini baik itu di Bandung maupun di daerah Rawamangun Bang ya. Pelatihan dari kepolisian itu apa institut apa itu Bang ya?
Nah, IPDN Bang ya. PDN di Bandung. Nah, Kalau kepolisian, pendidikan kepolisian yang mana nih? di Kalau Secapa di Cilandak, Sukabumi. Secapa, Kalau Sukabumi. yang di itu Secapa perempuan, Ya. ada Polwan. Nah, demikian juga yang di Cilandak atau Rawamangun, di Bandung Ragunan ada. Bang. Ragunan. Ada. Nah, itu ya. Institut Kepolisian di situ ya. Nah, itu PTK, juga terjadi. Perguruan Tinggi Kepolisian itu di Kebayoran. Nah, Kebayoran ya, terjadi berkali-kali juga. Nah, sampai puncak Gunung Es itu ada di kejadian Sambo kemarin, Bang. Luar biasa, ini memang ya tindakan-tindakan yang dianggap ini adalah ya tindakan yang sangat kejam, bahkan biadab, bahkan koboyan Sambo ini ya. Nah, tapi ternyata Bang, tidak hanya ini terjadi di institusi kepolisian Bang, ternyata juga di TNI ini. Dan kasus yang sangat menggegerkan tadi, ya, termasuk Prada Luki tadi ini, ternyata juga terjadi juga pada, terjadi Pratu Farhan Marpaung, terjadi pada Prada Luki yang berasal dari Sumatera itu Bang, ya. Terjadi juga kepada Pratu Farhan yang sehari ini Bang, ramai sekali. Nah, ini ada indikasi apa Bang? Padahal yang kita harapkan kepolisian dan TNI ini merupakan lembaga keamanan tertinggi Bang. Dan pelindung rakyat tertinggi. Nah, ini yang pertama Bang. Yang kedua tentu mereka tidak hanya dituntut menjadi teladan pelindung rakyat dan mereka ini memiliki jiwa besar. Nah, tapi di sisi yang lain justru dia itu memiliki keberanian kepada para penjahat, keberanian kepada musuh, keberanian perang. Nah, ini yang dihadapkan rakyat. Ya, di samping melindungi rakyat tadi ini, maka dia juga melindungi negara ini, Bang. Dari para imperialisme, agresor dan lain sebagainya seperti di Teluk Natuna, ya, seperti di Laut Cina Selatan yang lagi ramai, seperti juga Freeport. Ini yang seharusnya diamankan oleh kepolisian dan juga oleh TNI, Bang. Tapi kenapa justru di internal sendiri terjadi seperti itu, Bang? Nah, apa kira-kira, Bang? Kalau menurut Abang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Jadi gini, saya memang kalau saya melihat ya, ini memang sebenarnya pendidikan militer itu sudah cukup baik ya, artinya bagus. Memang disiplinan militer itu cukup baik sekali ya, mendidik secara disiplin militer itu. Saya ini dulu mantan menwa, ya, saya pernah resimen mahasiswa, dididik militer juga, pernah ikut latihan dasar militer, saya pernah ikut. Nah, itu memang luar biasa, artinya memang kita dituntut harus disiplin. Kalau kita melakukan pelanggaran sedikit saja, telat waktu, ya, langsung dihukum. Minimal saya dulu squat jump, push up, lari, kayak gini aja. Umpamanya saya terlambat nih bagi pendidikan militer, sudah waktunya masuk kelas, terlambat saya. Terlambatnya 5 menit aja, ya, gara-gara buang air atau apa, mereka nggak perlu tahu. Terlambat dihukum, push up, squat jump. Nah, artinya memang sistem pendidikan militer kita udah cukup baik kalau menurut aku. Bahkan
Bahkan kalau di Asia Tenggara itu kita terbaik lah. Bahkan TNI kita itu ya, kayak Prabowo itu pelatih pasukan khusus di Yordan dulu. Prabowo itu. Itu saking pasukannya kita itu bagus gitu ya. Nah, menyangkut dengan kejadian-kejadian ini, penganiayaan dan pembunuhan, penganiayaan sehingga meninggal ya. Biasanya itu ada di di peleton ini gitu loh. Nah, kalau kejadian yang di Bradaluki ini ya di peleton, istilahnya di barak, di komplek. Ya, ada satu peleton itu dikomandai oleh orang yang berpangkat letnan 1. Nah, peleton ya. Nanti ada lagi di atas peleton itu ada lagi komandan batalion. Nah, komandan batalion itu dengan pangkat itu letnan kolonel. Kalau peleton itu tingkat letnan 1 dia, peleton itu. Nah, kalau batalion letnan kolonel itu. Nah, ini budaya yang diterapkan oleh kemiliteran ini memang kita tidak bisa tidak harus mengikuti gitu loh. Senior kita lewat nih, ya. Kita lagi enak duduk nih. Ya. Komandan kita lewat, komandan peleton, Ya. langsung berdiri, langsung hormat. Gak bisa tidak. Kalau nggak berdiri, besok habis itu langsung dipanggil. Allah Akbar. Disuruh Disiplinnya pusat. luar biasa ya. Iya, jadi memang kalau dalam Islam itu samina wa ata'na. Taat sama pemimpin itu memang ditekankan gitu loh. Menjadi karakter yang Karakter. Jadi memang seorang prajurit itu mesti taat sama komandan. Gak bisa tidak. Itu udah pendidikannya seperti itu gitu loh. Nah, kalau saya lihat ya kejadian yang ada di Papua ini, Pratu Parkan ini, Pratu Parkan Marpom yang dianiaya hingga meninggal. Ini juga seperti itu. Jadi memang ada perilaku junior terhadap senior yang tidak elok. Artinya dia kurang hormat, kurang ini, atau pelangap pelongo, atau cuek. Itu memang senior itu akan membuat ketersinggungan. Ya. Apalagi dia melawan, dikasih tahu melawan, nah itu udah habis itu. Di militer tuh langsung dihabisin itu, mau tak mau itu. Nah itulah. Nah ini budaya-budaya seperti ini memang harus dihilangkan. Artinya tidak semua yang diterapkan tuh harus seperti apa yang ada di pendidikan. Kayak umpamanya kalau orang lagi istirahat, lagi apa itu perlu santai-santai kan. Ya, tidak perlu harus, kecuali kalau memang lagi latihan perang gitu kan. tidak boleh sangat terlalu Ya, ketat, ini 100%. kadang-kadang diterapkan 100% benar. Orang lagi santai-santai, lagi merokok apa, ini, ya lagi ngerokok, lagi orang sisi kemanusiaan. kemudian lewat harus hormat gitu. Nah, ini kadang-kadang itu yang membuat ini gitu loh. Kadang-kadang ada congkaknya juga komandannya ini kan. Congkak, kemudian mental congkak inilah akhirnya membuat Jadi orang, kalau menurut Abang ini kasuistik atau oknum Bang, atau ada gejala Bang, sistem yang ada di dalam itu mendorong terjadinya itu Bang? iya, ini memang udah sistem. Nah, sistem yang diterapkan ke prajurit itu memang ada yang siap, ada yang tidak. Ada yang mampu, ada yang tidak untuk mengikutinya. Nah, kejadian-kejadian kayak begini, kayak kasus sampai rusuk dadanya loh Bang. Iya. Itu ada yang patah Bang. Jadi kayak Berarti kan berlebihan Bang. kayak Pratu Parkamar Paung ini, kayak
siapa Luki ini meninggal, ini memang itu tadi. Artinya prajurit ini memang tidak mampu mengikuti tata krama yang sudah berlaku di TNI yang di batalion dia itu. Tapi ada info juga dari kawannya itu berlebihan gitu Bang. Memang, karena penyiksaan yang berlebihan meninggal. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Nah. Jadi artinya. Jadi sudah batasnya itu sebetulnya sudah selesai Ya. Bang, pelatihan Bang. Ya kan saya bilang, saya melanggar disiplin. Ya. Saya disuruh push up, squat jam, lari-lari. Nah, itu wajar. Tapi kan ini kan penganiayaan namanya. Pakai kayu digebukin, ya kan? Nah, itu udah nggak benar lagi. Itu sudah tidak benar. Tapi sekedar menghukum, ya dalam artian apa? Hukumannya itu adalah berbentuk olahraga gitu loh. Squat jam, push up, lari. Nah, itu sangat wajar Nah, sekali itu Bang. rata-rata begitu hukumannya gitu. Tapi kalau udah main gebuk ini udah melanggar undang-undang, udah melanggar undang-undang militer, gitu nggak boleh itu. Apalagi mengakibatkan meninggalnya prajurit itu, apalagi dikeroyok. Nah itu tadi mungkin ini anak jagoan kali ya. Satu orang sendiri bisa dilibasnya, 1-2 orang bisa dilibas. Akhirnya dikeroyok, digebuk habis gitu. Ya, itu saudara-saudara sekalian, kita tetap saja sampaikan kepada Pak Prabowo dan juga Panglima TNI, tentu ini harus menjadi catatan besar ya. Catatan besar. Memang di dalam banyak literatur atau juga yang disebutkan oleh Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, di militer ini tentu ada 3 hal Bang ya. Yang pertama memang profesional, seperti yang katakan Abang tadi ya. Dari sisi teknologi militernya terus meningkat, dan dari sisi ya intelektual dan fisik juga digembleng terus Bang. Tidak bisa hanya sekedar fisik dan intelektual Bang. Kalau teknologi militernya tidak terus-menerus meningkat, tidak bisa menakuti musuh gitu Bang ya. Nah, itu justru yang nomor 3 Bang. Yang nomor pertama justru adalah ketakwaan Bang. Ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi para senior, para jenderal, gitu, para panglima, komandan, ketika dia mendidik itu menyadari Bang bahwa ini harus harus dipermisalkan atau dianggap sebagai anaknya gitu Bang. Ya, mendidik ketakwaannya, keimanannya, bahwa dia ini berlatih ini adalah pahalanya besar. Kalau sudah berat sampai dipukuli, ampunannya besar. Namun dia kelak akan mendapatkan pahala syahid Bang. Kalau mati betul-betul syahid. Sehingga betul-betul dia memiliki semangat spiritual atau ruhiyah yang sangat tinggi. Karena dia ditunggu dengan pahala, ampunan, dan keagungan ditemani oleh malaikat. Yang kedua harus memiliki jiwa yang sangat lembut Bang. Ya, yang sangat bijaksana. Di samping ketakwaannya yang luar biasa tadi, nah dia memiliki sifat bijaksana. Kenapa? Karena fungsi utama dia itu adalah al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Jadi dia itu adalah pelayan bagi rakyat Bang. Melindungi rakyat dan melindungi negara ini. Ini yang harus dia sadari gitu. Nah yang ketiga, untuk bisa melindungi rakyat dan negara tadi, dia harus betul-betul top form atau dia profesional. Ya, pelatihan fisiknya ini mutlak, tapi juga intelektualnya mutlak gitu Bang. Bisa saja hukuman-hukuman itu dalam bentuk intelektual, bisa Bang. Bagaimana Anda dalam tempo 2 menit menemukan ya musuh, nah, gitu Bang. Ini kecepatan intelijen ini Bang ya. Hukuman-hukumannya itu intelektual, jangan fisik saja. Nah, tapi ya tidak hanya kemampuan fisik, kemampuan intelektual diasah, dan juga kemampuan teknologi militernya Bang. Tidak harus beli-beli terus Bang. Bagaimana di militer ini juga tentu anak-anak militer ini canggih-canggih Bang. Mampu juga mereka membuat alutista. Nah saya pikir 3 hal ini Bang yang harus dijadikan Panglima ini untuk melakukan reformasi di kepolisian terus-menerus, termasuk juga di TNI. Silakan Bang, closing statement Bang. Jadi gini, pertama bahwa pendidikan militer Indonesia itu maupun kepolisian itu udah cukup bagus, menurut saya. Bahkan
Saya pernah baca di salah satu media itu terbaik di Asia gitu. Terbaik itu Bang, harus termasuk gajinya juga terbaik Bang. Bagaimana itu Jadi Bang? itu. Mereka mengeluh nggak cukup Bang. Konsep pendidikan ya. Ini misalnya pendidikan militer itu terbaik kita. Masya Allah. Bahkan TNI gitu banyak jadi pelatih di luar negeri. Dan kalau bertanding menangan Iya, Bang. Iya. Itu kita juara nembak. Mau menyelam, menembak. Kita juara nembak nomor 1 di dunia loh. Dunia. Iya. Gak main yang di Australia kemarin. Dan mereka takut Bang. Raider kita nomor 1 loh. Nah. Jadi itu karena dianggap dia memiliki malaikat atau memiliki jin katanya orang Barat. Kedua, ya selain dari itu pendidikannya udah bagus, penegakan hukumnya juga bagus gitu loh. TNI ini. Iya, gak main-main loh. Kau bayangin aja kasus siapa itu, kasus pembunuhan Prada Luki ini, itu dituntut 6 sampai 9 tahun. Wah, dan bahkan dipecat dari anggota TNI. Tinggi sekali Bang ya. Artinya nggak main-main loh. Melanggar hukum, dihukum sangat tinggi di militer itu. Jadi memang ya kalau saya lihat oknumnya aja lah yang bermental bobrok itu rata-rata oknumnya. Ya malum lah kalau prajurit TNI ini kan pendidikannya kan paling tinggi SMA. Artinya memang sisi intelektualitasnya sangat kurang, ya kan? Beda sama kepolisian kita, ya kan? Kepolisian kita itu rata-rata walaupun dia mereka sarjana gitu, kepolisian gitu. Banyak yang sarjana. Mereka menyesuaikan, mengejar, itu sehingga kejadian-kejadian seperti ini nggak jarang ada di kepolisian, ya karena memang pendidikan polisi lebih intelek daripada pendidikan militer, gitu loh. Nah itu yang udah. Yang ketiga, kesimpulan saya, statement saya bahwa anggaran untuk militer ini memang terutama penggajiannya harus dinaikkan kalau menurut saya, supaya kesejahteraan TNI itu benar-benar terlihat. Dan kalau perlu Bang, kalau berhutang nggak usah dikenai bunga Bang, gitu. Khusus itu Bang. Kan ada koperasi. Hutangnya banyak Bang. Di koperasi tentara-tentara kan itu ada Bang. Koperasinya. Koperasi TNI itu ada. Jadi semua nggak pakai bunga. Nggak pakai bunga Bang? Enggak. Ini minjem tempat. Tapi kok masih pinjam di bank, banyak punya kalau hutang. bank ya lah pakai bunga, minjem koperasi, jangan di bank. Di koperasi sedikit katanya Bang. Jadi sebenarnya udah cukup baik. Ya. Bagus ya. Semenjak Pak Harto itu jadi presiden itu TNI itu udah cukup bagus banget. Ya. Artinya, nah cuman itu tadi. Kayak kalau bisa nih kesejahteraan ini kan beda banget lah polisi dengan tentara kan. Polisi itu waduh orang berpangkat sersan aja udah punya mobil. Saya kalau bapak naik kereta ke Depok ada yang let call loh Pak naik kereta Pak. Coba bapak bayangin aja. Berpangkat mayor, let call, naik kereta Pak di Depok itu turun di sana. Padahal kalau di kepolisian semua sudah ada supir itu. Polda ini. Itulah bedanya kalau kepolisian itu, waduh. Berarti tambah keras dong, Bang, situasinya itu dan. Ya pasti ada kecemburuan sosial, suka ada kecemburuan sosial antara polisi dan TNI itu. Akibat itu tadi memang beda gitu loh. Bapak kalau saya belum pernah lihat itu kalau ada orang-orang perwira naik kereta api, naik bis, belum pernah lihat. Tapi saya sering kali melihat kalau TNI itu yang naik kereta api, naik bis, itu masih ada Pak sekarang. Turun di Gambir dulu kan saya kan pernah turun di Gambir. Nah mereka pergi ke Kasat itu kan kantor Angkatan Darat itu. Kostrat itu turun di situ, kantor Kasat di situ, Kostrat di situ. Nah itu sering itu rata-rata mereka perwira-perwira yang ya
menghemat biaya lebih baik ya itu. Kenapa tadi memang kalau dia pakai mobil pribadi dengan biaya yang cukup tinggi nggak cukup. Berapa sih gaji mayor itu, kapten, letnan kolonel itu berapa gajinya? Ya kan? Nggak seberapa. Dengan biaya kehidupan di Jakarta yang cukup tinggi ini kan, artinya nggak mencukupin gitu loh. Kalau dia pakai kendaraan pribadi untuk biaya operasional, waduh berapa sehari bensinnya? Nggak mencukupi lah. Artinya memang itu. Saya berharap pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan TNI ini, karena memang Paling tidak itu sekolah Bang, sampai SD sampai kuliah itu harusnya gratis Bang. iya harusnya gitu. Itu memang Nah, harus. itu Jadi nggak perlu bayar. Di sini di komplek rumah saya ini jenderal-jenderal Iya. Pak, banyak jenderal TNI di sini. Hidupnya sederhana banget, Subhanallah. nggak ada. Padahal seharusnya sudah Iya, biar mereka bintang 2 ini. Tapi sederhana aja. Nggak ini. Nggak dong sampai apa gitu. punya mobil 5 gitu. Oh, nggak ada. enggak, cuma mobil. Berarti masih di bawah para advokat kan Bang? Ya, jadi kasihan. Jadi gitu loh Pak. Kerjanya berat itu Bang. Jadi ya, banyak tempat kompleks saya ini yang bintang-bintang 2 sederhana sekali hidupnya gitu loh. Jadi kalau gajinya Kemarin ini meninggal satu. Subhanallah. Gajinya tidak tinggi kalau fasilitas sosialnya gratis semua sebetulnya ringan, Bang ya. Iya. Nah, kalau di luar negeri kan beda, Pak. TNI di Amerika itu fasilitasnya semua dikasih. Kesehatan, rumah, semua gaji yang benar-benar mantap gitu. Jadi anak-anaknya sekolah gratis, terjamin. Semua. Ya terjamin memang. Nah, ini harus dipikirkan. Kalau mau TNI kita tuh sejahtera, artinya dia bisa pengabdiannya kepada bangsa dan negara itu lebih komitmen ya kan? Itu harus kesejahteraannya harus diperhatikan. Luar biasa. Kadang-kadang Luar biasa. bagaimana mungkin orang mau komitmen sementara perutnya lapar terus kan? Allah. Kebutuhan sekolah ini Ditagih terus ya, sekolah. utang di mana-mana. Ini yang harus diperhatikan sama negara. Ya sudah saatnya lah kalau menurut aku memang TNI, terutama TNI ya, artinya TNI ini harus mendapat perhatian khusus dari negara untuk kesejahteraannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa pemirsa, dari beliau ini sangat luar biasa memang ya. Digembleng profesionalismenya, yakni fisiknya, intelektualnya, dan alutistanya harus terus-menerus naik. Ya, demikian juga ya, mereka juga harus dibekali, dilandasi oleh ketakwaan dan keimanan, sehingga mereka ini ya, tugas yang sangat berat dan latihan yang sangat berat itu menjadi ringan karena dia yakin akan diberikan balasan surga oleh Allah SWT. Yang ketiga tentu adalah jiwa mereka ini harus betul-betul dipupuk. Bahwa yang disebutkan oleh beliau, jiwa mereka ini adalah jiwa pengabdian ya. Demikian juga jiwa pengorbanan, jiwa menjadi pelayan, harus bijaksana. Walaupun dia forsa, dia prajurit, dia pahlawan, dia kesatria, tetap harus memiliki jiwa bijaksana, ya, jiwa pelayan kepada rakyat dan negara. Tapi tidak hanya dituntut pengabdian dan pengorbanan yang sangat besar, kata beliau ini wajib juga ya kesejahteraannya itu diperhatikan. Kalau gaji dalam situasi APBN seperti sekarang Bang berat, maka diberikanlah mereka ini sekolah mulai dari SD sampai kuliah gratis. Demikian juga pelayanan kesehatan mau di negeri RSUD ataupun di swasta juga gratis. Ada. Sekarang kalau TNI itu ada rumah sakit Angkatan Darat, ada rumah sakit Angkatan Udara, ada rumah sakit. Tapi tidak gratis benar Bang, Masian Bang. Nah, ini kalau dia sesuai standar dia gratis. Tapi kalau mau naik kelasnya dia menambah biaya. Nah, demikian juga saudara sekalian harus diberikan fasilitas juga rumah yang gratis. Ya, tentu dengan standar kemampuan negara.
Dan lagi Bang, tentu tidak mungkin tanpa motor atau tanpa mobil. Banyak juga kendaraan-kendaraan ya sudah agak tua Bang, harusnya motor, harusnya mobil, tapi masih motor saja. Akhirnya mereka membelilah mobil-mobil bodong. Kasihan itu Bang ya. Gitu ya. Nah, semuanya ini harus menjadi perhatian Pak Prabowo sehingga kita memiliki ya prajurit-prajurit TNI dan juga prajurit kepolisian yang betul-betul dia lurus mengabdi kepada rakyat dan melindungi negara. Tentu harus didorong dengan keimanan, ketakwaan, dan jiwa yang bijaksana, tulus untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan tentu ya peningkatan intelektual, fisik, dan alutsista ditambah juga adalah kesejahteraan. Demikian dulu pemirsa sekalian, netizen, semua channel-channel kita. Sampai jumpa pada diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.